Halo semuanya, apa kabar kalian? Selamat datang di YouTube channel saya. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal fisika kelas 10 ya. Topik kali ini adalah Center of Mass ya. Jadi seperti biasa kalian boleh download soal latihan pada konten kali ini di dalam link di kolom deskripsi di bawah sini ya. Dan pastikan kalian juga subscribe dan like, komen ya. Jadi seperti biasa ya, saya selalu membahas soal-soal fisika atau maths yang diupdate dari sekolah kalian. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung masuk pembahasan soalnya. Sebelum membahas soal, saya akan review sedikit apa itu center of mass. Center of mass itu adalah sebuah titik yang mewakili rata-rata dari posisi dari keseluruhan benda dari atau suatu sistem seperti itu. Jadi misalkan pada topik sebelumnya itu kamu kan lagi belajar tentang Newton's law. Nah, Newton's law itu misalkan kamu punya sebuah benda, dia punya ada weight of gravity, ada weight of normal, ada force applied, ada friction-nya. Nah, itu diasumsikan bekerja pada misalkan center of mass seperti itu. Nah, pada konten kali ini, kalian tuh skill-nya akan belajar bagaimana menentukan sebuah center of mass dari sebuah benda atau sebuah objek. Ya, misalkan benda-benda yang teratur seperti kotak gitu ya. Makanya kalau kamu lihat kotak, terus dia digambarin center of mass-nya itu dia ininya ke bawah kayak gitu. Nah, ini center of mass-nya gitu. Nggak boleh sembarang gambar ya. Dulu sih gambar asal aja nggak apa-apa, tapi sekarang kalian akan belajar gimana nentuin center of mass-nya. Ada benda-benda yang mudah ditentukan, ada yang sulit, ya, yang irregular object. Nah, gimana cara menentukan center of mass? Ada formulanya sebetulnya, tapi ini biasanya kalau kita semakin latihan nanti akan semakin ngerti maksudnya. Ini banyak sekali simbol-simbol matematikanya. Jadi pada intinya ini adalah rata-rata dari jumlah perkalian dari mass dengan koordinat x-nya dibagi dengan total dari mass objek tersebut. Ya. Nah, step-stepnya pada garis besarnya kalian akan nentuin 3 hal ini ya. Jadi, pertama tentuin dulu reference point-nya sebagai titik originnya, kedua cari center of mass dari masing-masing bagian, dan kemudian kalian hitung pakai formula ini. Ya. Jadi di konten ini kalian akan belajar menghitung center of mass dari benda 1 dimensi dan benda 2 dimensi ya. Oke, kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Di sini saya mulai yang 1B dulu, karena menurut saya 1B itu lebih mudah dibanding 1A-nya. Jadi, saya sudah buatkan tabel, ya. Tabel ini isinya ada benda 1, 2, 3. Benda 1 itu yang ini ya, saya kasih nama dulu aja ya, biar nggak bingung ya. Ini benda 1 nih. Benda 2 tuh yang ini. Ini benda 3. Jadi ada, ini 1 dimensi ya. Jadi hanya sebuah garis. Jadi dari ketiga garis ini nih, kamu diminta menentukan center of mass atau center of gravity-nya. Seperti itu. Nah, pertama, kamu harus cari apa tadi yang namanya? Harus cari reference point. Ya, reference point-nya itu biasanya tuh di kiri bawah. Tapi ini random, ini boleh di mana aja, tapi untuk soal ini saya kasih tahu ya, reference point-nya itu dari sini. Jadi ini adalah asumsi 0,0-nya. Ya, ini adalah 0,0 origin point-nya. Nah, sekarang benda 1 itu, kalau kamu perhatikan yang punya panjangnya 7 meter ini, benda 1 kan dari ujung ini sampai ujung atas ya, dia center of mass-nya ada di mana? Tentu di tengah-tengah ya, karena ini kan garis biasa. Kalau kalian boleh warnain pakai tandain pakai warna biru, ada di sini kira-kira. Sekarang ketinggiannya berapa nih guys yang ini? Ya. Kalau 7 itu kan dibagi 2 sama rata ya. 7 dibagi 2 kan 3,5. Jadi ini 3,5, yang atas juga 3,5 guys. Jadi kalian dapat di sini titik center of mass-nya untuk benda pertama. Nah, tinggal dilihat ini berapa koordinatnya. Ini kan berarti 0,3.5 kayak gitu ya. Jadi untuk benda yang pertama ya, cukup paham ya. Benda yang pertama itu koordinat X-nya itu adalah 0, Y-nya 3,5. Ya, dapatnya dari situ. Ya, sekali lagi saya ulangi ya, reference point-nya itu di bawah sini 0,0. Terus kamu lihat benda 1 ya. Benda 1 itu dia kan di tengah-tengah. Jadi 0,3,5 seperti itu. Kita lanjut ke benda kedua. Benda kedua itu yang panjangnya 2 meter, guys. Nah, sekarang kalau bendanya 2 meter itu berarti dia center of gravity-nya atau center of mass-nya ada di sebelah mana, guys? Jadi center of gravity-nya itu ada di, saya kasih warna lain ya, pastinya sebelah sini, ya, yang X warna hijau. Nah, kalau diurutin dengan reference point, nah ini kan berarti dia seperti ini guys ya.
dia di berapa nih koordinatnya? Kalian bisa perhatikan. Nah, ke kanan ini udah pasti 1. Ya, ini 1 kan, karena ini kan 2. Ya. Nah, tingginya berapa, guys? Nah, tinggi ini kan merupakan tinggi dari sini ke sini. Ya, itu berarti 5, guys, ya. 5, ya. Jadi, koordinat untuk yang benda kedua itu 1,5. Seperti itu, ya. Jadi, diukur terhadap reference point-nya. Sedangkan terakhir, untuk benda nomor 3, nah, panjang nomor 3 ini kan, kita tahu 3. Kalau bagi 2 kan, ya jelas 1,5 ke bawah, 1,5 ke atas, gitu kan. Nah, berarti kita tuh harus tahu X-nya itu berarti kalau X-nya itu udah pasti koordinatnya itu 2 ya. Ini saya tulis di sini ya. Ini 2 point something ya. 2 karena dia dari sini ya acuannya ya. 2 terus dia naik berapa nih? Nah, yang ini kan kita nggak tahu nih berapa nih. Ya, kamu bisa hitung cara logikanya begini kebalik. Berarti 5 dikurangi 1,5 ya. Ini tuh hasilnya adalah oke, yang ini hasilnya itu 2 kan, yang ini 3 ya. Jadi ini 3,5 guys ya. Cukup paham ya? Saya ulangi ya. Jadi untuk part yang ini, kamu ukurnya ini boleh 2 nih. Karena kan awalnya ini kan 5, potong panjangnya 3 jadi 2. Nah, kita hitung koordinat center of mass-nya yang Y-nya itu, benda yang ketiga ini, itu berarti 2,3,5 ya, karena ini 2 plus 1,5. Kayak gitu ya. Dicatat ke tabelnya kayak gini. Ya, semoga cukup jelas ya. Jadi intinya kalian cari reference point ya 0,0 biasanya itu di kiri bawah ya, biasanya di kiri bawah atau sebenarnya apapun boleh ya. Kenapa di kiri bawah? Biar biar kalau benda-benda ini nanti koordinat center of mass-nya itu positif kan lebih mudah menghitungnya ya. Kemudian kamu menghitung length-nya. Length masing-masing kan sudah ketahuan. Benda pertama panjangnya 7 meter, benda kedua 2 meter, benda yang ketiga itu 3 meter. Kemudian kamu masukkan rumusnya. Di sini saya bantuin pakai tabel ya, pakai kolom aja. Ini berarti 0 kali 7, 1 kali 2, 2 kali 3. Yang Y length itu juga sama ya. Y dikali length-nya seperti ini. Kemudian di total guys. Ya, masing-masing di total. Nah, untuk yang X koordinatnya itu pakai ya rumus ini ya. Jadi ini 8 dibagi 12 ya. Jadi yang total dari X length-nya itu dibagi total length-nya. 8/12. Sedangkan untuk yang koordinat Y-nya itu 45 dibagi 12. Jadi total dari Y kali length-nya itu dibagi total length-nya seperti itu. Ya. Jadi ini kalau secara desimal itu kurang lebih 8 bagi 12 itu ada di 2,3 ya. Ini X-nya itu 0,6 kurang lebih. Jadi 0,6 berarti adanya di sebelah kanan. Kurang lebih di sini. Nah, untuk Y-nya itu sendiri 45 dibagi 12. Itu sekitar 3,75. Ya. Berarti itu kalau nggak ini ya. Jadi kalau saya gambarin ulang seperti ini, 0,6 adanya kan di kanan, ya, nggak nyampe di tengah-tengah sini. Ini kan 1 nih. 0,6 berarti 3,75. 3,75 itu berarti ada di sekitaran sini. Ya, nggak nyampe 5 sini. Ini not to scale ya, tapi kurang lebih di sini. Ini adalah center of mass-nya. COM ya. Center of mass dari benda ini ya. Mungkin kalian bingung, kok center of mass-nya itu berarti koordinatnya itu nggak ada di bendanya itu ya? Betul, bisa jadi ya. Bisa jadi suatu benda memiliki center of mass-nya itu, koordinatnya itu nggak ada di benda itu, gitu loh. Biasanya kan kalau kalian berpikir, misalnya kalau penggaris nih, satu dimensi, panjangnya 0 sampai 10 cm, ya center of mass-nya pasti di koordinat yang di tengah lah, yang 5 cm ini kan, 0,5 misalkan kayak gitu. Ya, tapi ternyata ada benda-benda, ya, ini sudah benda gabungan dan komposit ya maksudnya ya, dan ini kan agak campur ya. Dan ini di luar seperti itu ya. Nanti kalian akan belajar juga menentukan objek-objek yang lain ya. Jadi ini mungkin contoh lain misalkan bentuknya kalau cincin. Cincin itu dia center of mass-nya juga di tengah sebetulnya, tapi itu kan di luar dari bendanya ya. Oke. Nah, ini adalah contoh yang 1B ya. Ini mungkin video yang langsung part pertama ini semoga cukup jelas nih ya. Karena kalau ini yang udah jelas sebenarnya gampang ngitungnya ya, tinggal pakai tabel ya, nggak terlalu sulit ya. Ini untuk yang 1D contohnya. Kita langsung ke lihat contoh yang 1A-nya ya. 1A-nya itu tadi saya skip karena ini ada 4 benda gitu loh. Takutnya kalau saya jelasin pertama langsung mabok ya. Jadi intinya reference point guys. Ini reference point-nya udah dikasih tahu ya. Yang ini ya, kalian boleh buat di sini. Nah, kemudian ada 4 benda. 4 benda itu koordinatnya adalah masing-masing. Nah, ini berarti tentuin dulu mana benda 1, 2, 3, 4-nya. Nah, ini kita langsung lihat aja ya. Saya kasih lihat jawabannya. Jadi ini yang panjangnya 6 meter. 6 meter itu yang 3,3 berarti benda nomor 1 itu yang ini nih. Benda nomor 1 ini yang warna hitam. Di mana dia koordinatnya adalah di sini. 3,3 ya.
Karena ini panjangnya 6, ini kan berarti dia di sini ya, 3,3 koordinatnya. Kemudian benda nomor 2 yang panjangnya 6 juga, ya cuma yang ini. Ya, ini yang warna biru. Berarti COM-nya dia itu untuk khusus benda biru itu yang di sini. Ini kan 6, karena dari ini 6 cm naiknya 3, 6,3 tuh. Ya, tertulis. Kemudian benda yang mana lagi nih? Ini yang panjangnya 4 meter ini ada 2 nih, ya. Ada 2, yang satu yang berdiri begini, yang satu yang di kanan. Nah, cuma yang kalau yang di kanan gampang, ini pasti 6,6 yang ini. Jadi benda ketiga yang ini. Benda keempat berarti yang ini. Ya, ini pasti 1, oh sorry, bukan 1, ini 2, kan dari sini 2 naik ke atas. Jadi dia ada di sini COM-nya ya. Ini 2, berapa nih? Ini 3, 5 guys ya. 2,5 seperti itu. Kalau kamu udah nentuin center of mass masing-masing bagian, length-nya udah dapet ya, ya tinggal masukin aja formulanya seperti tadi, kamu tinggal bagi, ya, dapet deh. Nah, seperti itu ya. Ini kelihatannya Y-nya itu berarti ini 4 nih. 4 berarti dia ada daerah naik di daerah sini nih, center of mass-nya nih, ya. Kemudian 86 bagi 20 itu 4,3 guys. 4,3 berarti adanya di sebelah, ya sebelah sini, daerah sebelah sini ya. Ini adalah center of mass untuk gabungan benda ini ya. 4 benda ini digabung center of mass-nya di situ. Ya, oke. Pause video ini kalau kalian ngerasa perlu catat ya, jadi bisa menyesuaikan dengan speed kalian. Kalau punya pertanyaan boleh langsung tanya di WA atau boleh tanya ke email atau di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2 guys. Nah, soal nomor 2 ini sudah 2 dimensi ya. Jadi ini bukan 1 dimensi. Tapi nomor 2 ini bentuknya masih mudah. Bentuknya itu masih simetris. Maksudnya simetris, ya benda ini kan kayak rumah-rumahan. Koordinatnya aja gampang. Ini kan 0, 4. Tingginya ini 6, yang ini saya anggap juga 6 ya. Ada beberapa di soal kalian mungkin gurunya lupa tulis ya, tapi udah kita asumsiin aja biar gampang. Nah, ini kan sebenarnya kalau dibelah 2 begini, udah jelas 2 ini pasti koordinat X-nya ini benda biru dan benda merah ini nih, rumah-rumahan ini, itu pasti di 2 point something lah COM-nya. Cuma di mana nih? Di daerah dekatnya lebih dekat segitiga atau merah. Nah, itu kita harus tentuin. Nah, pertama, jadi kalau ketemu benda kayak gini, kamu harus belah 2 ya. Jadi kalau bendanya kayak gini, ya kamu belah 2 kayak gini ya. Kalau yang kotak gampang. Yang kotak itu kan ada di tengah-tengah sini. Ya. Kalau yang kotak itu berarti ini 2,3 ya. 2,3. Kenapa? Ini kan 2, naik ke sini kan di tengah-tengah ya kan. Ini 3. Areanya berapa guys? Oke, sini saya tampilin dulu semuanya ya. Nah, kayak gini. Nah, areanya 24 ya, 4 kali 6 ya. Terus yang segitiga. Nah, yang segitiga ini khusus kamu harus tahu guys. Jadi saya kasih tahu ya. Misalkan sebuah segitiga kayak gini, base-nya itu di bagian bawah. Jadi titik beratnya itu, letaknya itu teorinya adalah dari sepertiga dari height ya. Height-nya itu yang ini guys. Ya. Saya ulangin ya. Kalau ada segitiga kayak begini, titik beratnya yang warna hitam ini letaknya 1/3 dari height ya. Ini base-nya. Kayak gitu guys. Mau dia segitiganya begini, ya ini kan base. Ini kan height. Nah, letaknya itu kan dia pasti ada around di sini. Nah, untuk ininya, tingginya, itu selalu 1/3 dari height ya. Itu rumus formula untuk segitiga guys. Ya. Nah, makanya kalau di soal ini kan sekitaran di sini nih. Height di segitiga biru itu sendiri kan 6. Ya, 12 kurang 6, 6. Berarti yang ini sepertiga kali height. Height-nya 6. Jadi 2 ya guys ya. Nah, 2 di sini nambah 2. Berarti ini 8 maksudnya gitu loh guys. Makanya dapat angka 8 dari sini. Ya. Ya, cukup paham ya. Ini yang segitiga, ini kayaknya harus dihafal deh kalau yang ini ya. Kalau yang kotak itu juga harus dihafal ya. Ya sudah. Cuma bedanya kalau yang 2 dimensi kan kalau 1 dimensi itu kan tadi length ya. Sekarang ininya ganti, nilainya bukan length tapi area. Nah, kamu tinggal kali-kaliin aja ya. Jadi tinggal masukin ke formulanya seperti ini. Dan terbukti ya, ini kan X-nya itu 2 tuh. Jadi 2, dan Y-nya itu kalau kamu hitung 168 dibagi 36, itu ada di daerah 4,66. Jadi di antara sini nih, 4,66 ya. Daerah dari sini, tengah-tengah sini ya. 4,66. Kurang lebih begitu. Y-nya 4,66. Ini yang nomor 2A guys ya. Kita lanjut ya. Soal berikutnya soal nomor 2B. Nah, 2B ini ya sama ya, ini masih simetris juga. Nah, cuma bedanya dia ini bentuknya persegi panjang. Tapi konsep caranya sama persis ya. Nggak ada perbedaan kayak gitu ya.
Nah, mungkin kalau kalian bertanya, kalau ketemu bangunannya kayak begini, guys, dia kan aslinya tuh begini nih. Ya, kayak istana gitulah. Emang bentuknya harus dibagi seperti yang saya gambar ini? Ya, enggak. Kalian boleh, kalau saya kan baginya begini nih. Ya, yang biru di bawah, yang ini di atas, yang warna merah itu kan. Kalau kalian mau bentuk baginya begini ya juga boleh sebenarnya. Cuma jadinya ngitungnya kan ada banyak, ada 3 kali gitu kan. Nah, repot. Jadi saya nggak mau repot. Jadi saya baginya yang ini aja biar cepat aja. Ya, saya bagi begitu. Intinya sama ya. Tentuin reference point ini udah kebetulan udah dikasih tahu 0,0-nya di kiri bawah ya intinya. Jadi nggak terlalu susah ya, sama ya konsep-konsepnya. Ya, pause video ini buat kalian catat untuk jawaban yang nomor 2B-nya guys. Kita lanjut ke nomor berikutnya, kayaknya ada 2C. Nah, 2C ini bentuknya tidak simetris, 2D tapi nggak simetris. Nah, kalau kamu perhatikan dia bentuknya gesernya ke kanan ya. Ya, ini saya kasih lihat dulu jawabannya. Jadi intinya sama, ya. Intinya sama, kamu menghitung yang bawah itu dia kan 3, di sini kan yang biru itu kan di sini nih. 3,1,5 kan. Ya nggak terlalu sulit. Ya, lagi-lagi untuk yang segitiga, ingat ya di sini harus sepertiga dari height ya. Height-nya itu kan di sini berapa guys? 3 ya. 6 kurang 3. Jadi ini tingginya itu 1. Berarti nambah 1 dari 3, 4. Makanya muncul angka 4 di sini. Nah, kenapa di sini 4,5 ya? Karena di sini kan tengah-tengah. Tengah-tengah dari sini gitu ya. Jadi ini 4,5. Ya, kok tahu tengah-tengah ya ini hitung aja. Ini kan 3 bagi 2 ya 1,5. 1,5 juga tambah 3 jadi 4,5. Kayak gitu guys. Ya, tinggal dikali-kali terus dibagi hasilnya ya dapat ya. Oke guys, ini untuk yang nomor 2C ya. Sekali lagi boleh please pause video ini buat nyatet. Tanya kalau nggak ngerti boleh di WA atau di email atau di kolom komentar. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini kayaknya, oh masih ada 2D guys. Oke, 2D, tapi ini gampang juga ya. Ini kayak bentuk rumah-rumahan. Ya, simetris juga. Jadi rasanya nggak terlalu susah ya. Kalian boleh catat juga jawabannya seperti ini ya. Jadi ini koordinat X itu 3 guys ya. 3 dan ini pasti Y-nya itu ternyata 108 bagi 30. Lebih dari 3. Jadi kurang lebih ada di atas sini ya. Center of mass-nya, gabungannya. Kita lanjut ya, biar agak cepat ya, karena masih sampai nomor 4 kayaknya ya. Ini 2E, dia bentuknya kayak huruf T ya. Ya, tapi ini bentuknya simetris juga ya. Nah, saran saya kalau kayak T begitu ya, bentuknya ya dibaginya begitu, jangan bagi begini. Ini kamu ngitungnya 3 kali kan repot, guys. Ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2E ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya tetap masih 2 dimensi, tapi sekarang dia itu tidak simetris atau asimetris. Kalian lihat ini kayak bentuk huruf L. Nah, reference point-nya udah dikasih tahu. Nah, ya, huruf L ya kalian boleh bagi, sebenarnya boleh baginya begini, ini juga boleh. Ya, ini boleh ya. Ini boleh pilih salah satu. Mau bagi yang kayak saya lakukan ini, vertikal atau horizontal, itu boleh, hasilnya pasti sama. Ya, tapi konten kali ini saya nggak akan buktiin ya, kalian buktiin sendiri aja di rumah kalian ya. Nah, intinya sama, berarti yang merah ini, benda satu ini yang merah nih. Ya, benda satu, nah ini benda dua yang hijau. Nah, ini kan 0,5 atau setengah. Ketinggiannya, ya karena tinggi aslinya itu 5, ya berarti di sini 2,5 pasti. Ya, nah, seperti ini. Kemudian untuk yang benda nomor 2-nya, koordinatnya itu kan 1,5. Karena di sini, terhadap reference point-nya, ini kan 1,5. Naiknya itu adalah, karena ini 1 bagi 2, itu 0,5. Kayak gitu. Ya, tinggal dihitung, caranya sama persis. Ya, caranya sama persis. Nggak ada perubahan. Oke, kita lanjut ya, biar agak cepat. Kita lanjut ke 3B. 3B ini ya ada 3 benda ya. Kalian boleh coba hitung seperti ini jawabannya. Caranya masih sama guys ya. Masih sama caranya. Nah, tapi nanti di nomor 3C kita akan belajar selama ini ternyata rumusnya nggak harus ditambah loh. Ya, jadi bisa aja dikurang. Kita lihat ya untuk yang nomor 3C. Nah, nomor 3C ini bendanya kan sebenarnya ada 3. Bendanya ada 3, tapi saya menghitungnya kok 2 kali. Cuma ada 2 benda. Bendanya mana aja. Jadi, untuk menghitung yang C, saya pakai konsep begini. Jadi, nggak harus selamanya ditambah. Kalau ditambah kan kalian hitung 3 kali ya. Nah, saya coba hitung 2 kali aja dengan cara gini. Benda pertama,
Ini adalah yang 8, 7. Ya, gedenya nih. Ya, jadi istilahnya ini yang warna merahnya. Seperti ini. Kemudian center of mass-nya tentu kalian udah tahu ya, center of mass itu pasti 4 sama 0,35 karena di sini ya. 4 dari tengah-tengah sini, 3,5 dari 7 ya. Jadi ini 4,3,5 kayak gitu. Nah, terus kita buang. Jadi yang X ini nih kita buang gitu loh. Jadi ini ada satu benda kedua yang koordinat center of mass-nya kita harus hitung. Ini berarti 4 poin berapa tuh? Ya 4,6. Kenapa? Karena di sini 5, naik ke sini kan jeda 1 nih. Jadi 6 ya. Jadi ini adalah 4,6. Nah, tapi ini nggak dijumlah, tapi kita kurangi ya. Jadi caranya sama. Persis, cuma nanti di sini dikurangi gitu. Dengan metode ini kita tuh lebih cepat lah waktunya, jadi nggak ngitung 3 kali. Seperti itu ya. Hasilnya sama? Pasti sama ya. Kalau nggak ada yang salah hitung, kalau kalian teliti pasti sama. Jadi ini X-nya 4, nanti ini Y-nya adalah sekitar berapa tuh? 3,3 lebih ya. 3,2 guys. Ya, jadi 3,2. Oke ya, ini untuk yang nomor 3C, jadi kalian tahu ya belajar di nomor 3C nggak selamanya harus dijumlah, bisa juga dikurangin. Jadi yang bentuk yang L tadi tuh, yang bentuk yang L, kayak gini tadi, sebenarnya bisa tuh pakai metode kurang. Jadi hitung yang ini, yang kotak, besar, hitung yang X yang ini yang akan dibuang gitu. Tapi kan sebenarnya ngitungnya 2 kali juga kan, ya udah sama aja. Gitu. Kalau yang ini kan harusnya kalau dijumlah kan ngitungnya 3 kali, ya udah mending hitung yang selisih aja, ngitungnya cuma 2 kali gitu ya. Jadi kalian harus pintar-pintar ngelihat kapan harus ditambah, kapan harus dikurang kayak gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3D. Nah, soal nomor 3D ini full bentuknya segitiga kayak gitu. Nah, segitiganya kayak begini berarti kalian saya putuskan untuk ubah ya. Jadi benda yang satu ini benda yang kedua kayak gitu. Ingat ya, benda satu itu ini kan base-nya di bawah, ya ini base-nya juga di bawah. Berarti dia itu sebenarnya ketinggiannya itu ada di sepertiga H. Berarti kalau ini 3, ini sebenarnya 1 nih. Ya, ini 1. Jadi 1 ya untuk center of mass-nya. Nah, berarti kita hitung ya. Ini saya tampilin dulu jawabannya. Oke. Nah, untuk yang X-nya itu, kenapa bisa 2,66? Kalau yang Y-nya kan semua 1 kita tadi udah hitung ya. Ini kan 1, guys. Dan terbukti di sini endingnya juga 1 ya. Nah, di sini X-nya itu 2,66, saya hitung dari sini kan. Nah, ini kan sebenarnya benda ini kan warna hitam mewakili 2 center of mass yang berbeda. Ya, yang ini punya benda 1, yang ini punya benda 2. Yang ini kan tadi 0,1, yang ini kan bla 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 0,1. Nah, kita tuh harus hitung ininya juga nih. Ini kan juga sepertiga dari height. Ini tuh sebenarnya adalah berarti karena height-nya itu adalah 4, ini 4/3 gitu. Jadi koordinat ini adalah 4 dikurangi 4/3, hasilnya itu 2,66 ya. Makanya dimasukin 2,66 di sini. Ya, jadi kalian bisa hitung ya yang sebelah kanan itu juga 4,33. Nah, kalau ini ditambahin seperti itu. Ya. Oke, guys. Oke, guys. Seperti biasa boleh pause video ini kalau ada yang mau ditanya boleh langsung tanya ya, guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, biar agak cepat. Jadi lanjut ke soal nomor 4, guys. Nah, soal nomor 4 ini lumayan mulai agak susah, karena ada satu bentuk yang mungkin tidak umum ya, tidak lazim, yaitu setengah lingkaran. Jadi ada kotak, kotaknya sih gampang, ada setengah lingkaran. Nah, ini dikasih tahu ya, kalian boleh googling aja, ya. Kalian boleh googling, ini saya beritahu untuk center of mass setengah lingkaran itu, dia patokannya, ini reference point-nya dari sini guys ya, makanya X-nya 0 tuh. Nah, Y-nya itu, berarti ini ketinggiannya adalah 4R bagi 3V, kayak gitu ya. Sekali lagi ya, X-nya itu 0 dari sini, reference point-nya. Kemudian Y-nya itu ke atas ya, yang ini Y-nya. 4R bagi 3V, kayak gitu. Jadi kalau dia ininya kebalik, yang ini ya, nah, ini adalah yang tadi nih, 4R bagi 3V. Hati-hati ya guys. Nah, di sini soal ini saya reference point-nya dari ujung sini. Jadi nanti ketika ngukur yang itu nanti 4 plus, nah kita coba lihat ya, itu pasti nanti rumusnya beda tuh. Ya, kita lihat. Untuk benda pertama ya,
Benda pertama yang ini 2,2 ya, yang kotak. Nah, untuk benda yang kedua itu pasti kan 2. Nah, tapi adalah dikurangi ya. Ini kan radiusnya kan 1, guys. Itu diameternya kan 2, berarti ininya kan 1 ya. Jadi yang ininya sendiri adalah yang ini. 1 dikurangi 4 R bagi 3V. Ya, dapat hasilnya segini, 4,57. Ya. Ini berarti kan ada penambahan bentuk jadi di total ya. Jadi kalian tinggal masukin formulanya. Seperti ini, guys. Ya. Jadi ini saya nggak hitung sampai habis ya. Waktunya nggak cukup. Kalian hitung aja dengan kalkulator ya. Semoga saya nggak ada salah hitung ya, please. Kalau misalkan saya ada salah hitung, ada yang perlu diralat, boleh tolong dikasih tahu ya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa sambil belajar ya. Dan kita kayaknya udah mau nyampe ke penghujung soal di konten kali ini. Nah, ini bentuknya tuh mirip dengan yang tadi, cuma bedanya tuh setengah lingkaran ini nggak dibuang. Ini udah pasti selisih kalau kayak begini ya. Ini udah pasti selisih ya. Nah, rumusnya udah ada, saya kasih tahu tadi ya. Jadi, kita ngitung benda yang pertamanya tadi 2,2. Nah, sekarang benda yang nomor 2-nya itu, dia tuh kan center of mass-nya itu di sini nih. Ya, patokan ininya itu adalah 4R bagi 3V-nya di sini. Jadi, reference point-nya 0,0 di bawah sini. Berarti untuk ukur yang ini, itu berarti 4 kamu potong dengan 4R dikurang 3V. Ya, ini kan 4 kurang 4R kurang 3V. Hasilnya 3,15. Dan langsung aja dihitung dari nilai-nilainya pakai rumus yang sama. Jadi inilah adalah koordinat center of mass dari bentuk bangunan seperti ini. Ya. Oke guys, sepertinya sudah habis. Oh, belum, masih ada guys ya. Jadi tadi boleh pause ya kalau kalian mau catat video jawabannya, pembahasannya. Kita masih ada nomor 4C guys ya. Nomor 4C ini bentuknya sama, ini dikurangi pasti. Jadi nanti kamu kurangi. Nah, cuma dia center of mass-nya itu segitiga ya. Jadi berikut adalah jawabannya untuk yang nomor 4C-nya guys. Oke? Dan kita sudah sampai di penghujung konten kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga penjelasan saya mengenai center of mass bisa ngebantu kalian buat ngejawab soal-soal atau latihan berkaitan dengan center of mass. Ya, sebetulnya masih banyak lagi soal-soal ya. Misalkan center of mass itu kan harusnya benda-benda in real life kan nggak mungkin 2 dimensi. Harusnya 3 dimensi dong. Harusnya ada koordinat Z-nya. Ya, betul guys. Betul banget ya. Jadi misalnya kalau kubus bentuknya dia satu unit, dia ada X sama Y ada Z-nya. Jadi sebenarnya ini ada Z in real life gitu, ada Z kali. Dan itu sebenarnya bukan area. Kalau segitiga apa 3 dimensi itu berarti volume gitu loh. Nah, tapi kan mungkin latihan ini terbatas waktu, jadi mungkin nggak terlalu diajarin seperti itu. Ya, tapi sebenarnya in real life itu betul sekali. Ya, kita akan ketemu di video konten yang lain untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih, guys.